ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang FZ Lovers. Ya, kembali lagi di IG Live FZ Skin Clinic. Pasti teman-teman semua sudah lama menunggu IG Live kami. Nah, kami kembali lagi pada kesempatan siang hari ini. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Nuraini Mulyaningsih, spesialis kulit kelamin, yaitu founder FZ Skin Clinic. Nah, nanti kita akan mengupas tuntas seputar sindrom keputihan pada wanita. Nah, dipersilahkan nanti teman-teman jika ada pertanyaan atau mungkin ingin bergabung untuk berdiskusi di kolom komentar, silahkan untuk diketik di situ, nanti kita akan bacakan dan langsung dijawab oleh beliau. Nah, di sini langsung saja saya persilahkan Dokter Aning untuk bergabung. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, lovers, sama Waalaikumsalam. Vakum dengan berbagai kesibukan. Jadi berusaha untuk on. Aktif lagi ya, Dok. Biasa semuanya sehat ya, bahagia dan prokes ya, 5M. Yeah. Kita selalu sehat-sehat. Yeah. Jadi bisa berkarya. Yang jelas ya harus tetap protokol kesehatan ya dokter. Ya. Tapi tetap tidak boleh mager-mager ya dok. Harus selalu semangat ya. Oke. Kita akan membahas tentang sindrom keputihan pada wanita. Jadi kenapa saya memilih? Iya, gimana Dokter Dina? Iya dokter, saya persilahkan. Langsung saja dokter. Baik, kenapa saya memilih tema ini? Karena memang ini sering sekali saya temukan di klinik EBSA Klinik Kendal ya. Jadi bahkan ada yang sangat khawatir sekali dengan kondisi keputihannya. Dia merasa bahwa kalau sudah keputihan itu sudah berakhir segala-galanya. Kemudian kadang suka menyalahkan pasangannya, suaminya yang selingkuh lah, ini. Nah, di sini kita akan membicarakan apa sih keputihan, sindrom keputihan pada wanita. Jadi sindrom sendiri itu adalah suatu keadaan gejala ya, gejala di mana munculnya duh tubuh vagina dari seorang perempuan ya berupa keputihan. Nah, keputihan ini kita harus berpikir tidak hanya melulu karena suatu penyakit kelamin ya, banyak faktor yang terjadi yang mempengaruhi ya. Jadi jangan melulu bahwa itu suatu kondisi yang karena kelamin kemudian kita menyalahkan pasangan kita, itu nggak bisa ya. Jadi keputihan di sini kita ada dua, yaitu normal, di mana yang normal itu biasanya terjadi menjelang dan sesudah menstruasi. Kemudian yang abnormal berbagai macam, tergantung nanti gejalanya dan juga hasil pemeriksaannya apa gitu ya, gitu Dokter Dina. Ya, iya. Ya, jadi keputihan ini sih malu-malu ya jawaban dari masalahnya. Mungkin karena kok saya harus periksa padahal di daerah kewanitaan seperti itu. Jadi masih banyak yang belum tuntas nih, Dok. Nah, untuk penyakit di kelamin sendiri, dokter, pada wanita ada jenisnya apa aja, dokter itu? Ya, yang saya temui di praktekan memang mungkin karena kita itu wanita timur ya. Jadi merasa bahwa alat vital jangan sampai dilihat kecuali hanya pada suami gitu ya. Ada juga kadang pasien yang nggak mau dilihat. Kalau nggak dilihat saya nggak bisa apa-apa. Jadi ya kadang saya harus meyakinkan bahwa memang pekerjaan saya itu harus melihat. Kemudian diagnosa, kalau tanpa melihat, tanpa mendiagnosa, mana mungkin saya bisa mengobati gitu ya. Jadi yang akan saya tekankan di sini bahwa keputihan itu dibagi sindrom keputihan ya. Sindrom keputihan tadi itu adalah suatu gejala yang ditandai dengan timbulnya duh tubuh vagina. Kemudian duh tubuh vagina tersebut nanti akan kita kelompokkan berbagai macam gitu ya.
Sedangkan penyakit kelamin yang ditandai dengan duh tubuh ini itu dibagi menjadi dua, ya, eksternal dan internal, ya. Dokter Gina nggak begitu jelas loh. Eksternal, huh? Eksternal dan internal. Jadi kalau yang eksternal itu disebabkan karena ada penularan penyakit kelamin, hubungan kelamin dari pasangan hidupnya, ya. Ada juga yang internal. Internal itu dari proses tubuh sendiri, ya. Jadi memang terjadi karena proses di dalam tubuh sendiri. Contohnya adalah Candidiasis vaginalis, ya, jamur keputihan karena jamur, dan juga Bacteroides vaginalis, ya, karena ada proses abnormal penghuni vagina kita di situ. Jadi saya juga sering menemui ibu-ibu yang hanya karena keputihan karena jamur dia terus pikirannya enggak gitu loh, dia menyalahkan suaminya selingkuh gini-gini. Padahal enggak, itu yang perlu saya jelaskan, ya, karena memang ini sangat penting menyangkut keharmonisan keluarga, ya. Jadi dengan seperti ini saya mengedukasi, meyakinkan bahwa tidak semua keputihan identik dengan penyakit kelamin yang disebabkan oleh penularan hubungan seksual di situ. Terus tadi Dokter Dina nanya apa, Dok? Halo? Dokter Dina tadi nanya apa? Halo? Dek, cari sinyal yang bagus dong, Dina. Kasih di apotek atau di mana gitu. Halo? Oke, Dokter Dina kayaknya sinyalnya jelek ya. Baik, tadi saya akan melanjutkan lagi. Jadi sindrom keputihan ini ada yang normal dan tidak normal. Kemudian bila ada keluhan keputihan pada seorang wanita, ada 5 kemungkinan yang harus kita eksplorasi. Bagaimana cara mengeksplorasinya? Yaitu dengan cara anamnese yang jelas kepada pasien yang mengeluh adanya keputihan, ya. Kita pilah-pilah, kemudian kita diagnosa, baru kemudian kita lakukan pengobatan, dan juga kita edukasi untuk pencegahan. Yang terpenting dari semua ini adalah edukasi. Jadi seorang dokter itu wajib mengedukasi pasiennya, karena pasien itu sangat butuh untuk itu. Apalagi era yang sekarang semua serba digitalisasi. Kalau saya pribadi biasanya pasien tak suruh searching langsung. Searching internet, saya tulis penyakitnya ini, silahkan dibaca. Jadi dari situ dia bisa mengerti apa sih sebenarnya penyakit saya, kemudian saya harus bagaimana. Itu lebih penting hanya kalau mengobati saja gitu ya. Jadi di sini apabila seorang perempuan datang dengan keputihan, kita harus menganamnesa, ya. Ada 5 kemungkinan penyakit keputihan pada seorang wanita. Yang pertama adalah Candidiasis vulvovaginalis. Candidiasis vulvovaginalis adalah suatu keadaan keputihan jamur, ya. Jamur itu bisa menyerang daerah vagina dan juga bisa menyerang daerah kulit. Kemudian yang kedua yaitu Bacterial vaginosis. Jadi suatu keadaan di mana adanya ketidakseimbangan penghuni di dalam vagina. Itu kemudian selanjutnya adalah cervicitis gonorrhoeae, yaitu GO pada wanita atau raja singa pada wanita. Biasanya ditularkan dari suaminya. Kemudian ada juga IGNS, ya, infeksi genital non-spesifik, itu suatu keadaan chlamydiasis, ya, disebabkan karena bakteri. Kemudian yang terakhir adalah Trichomonas vaginalis, yaitu timbulnya duh tubuh, kemudian keputihan pada wanita yang disebabkan karena parasit Trichomonas vaginalis, ya. Itu parasit yang masuk di dalam vagina seseorang. Itu dari kelima ini kita akan pilah satu-satu, ya. Yang pertama adalah Candidiasis vulvovaginalis, adalah suatu keadaan penyakit jamur di mana yang ditandai dengan timbulnya duh tubuh yang berwarna putih seperti susu pecah, ya. Kita tahu bahwa susu pecah itu kan berarti warnanya putih, ya, kayak hancur itu loh, kepala susu yang hancur. Biasanya rata-rata kalau keluhannya seperti itu dan disertai dengan rasa gatal, itu kita akan berpikir ke arah Candidiasis vulvovaginalis. Kalau sudah seorang pasien mengeluh seperti itu, kita biasa dilakukan pemeriksaan laboratorium, ya,
apabila ditemukan adanya jamur, ya berarti kita mengarah ke jamur. Kemudian kalau sudah seperti itu, kita akan terapi dengan terapi jamur ya, bisa diberikan fluconazol ya, itu kemudian di treatment yang gejala-gejalanya apa. Kemudian yang kedua, kita pilih satu-satu aja ya. Jadi yang pertama adalah keputihan tadi, kemudian terapinya, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana pencegahan supaya penyakit candidiasis vulvovaginalis atau jamur pada vagina ini tidak kambuh, karena memang kadang ada orang yang bakat terhadap keputihan. Ya, ada orang yang sama sekali seumur hidup dia nggak pernah keputihan. Ada orang yang hampir setiap berapa bulan datang hanya karena keputihan. Ada juga saya menemukan keputihan yang tidak sembuh-sembuh. Jadi ada semacam apa ya, kayak bakat ya, bakat orang untuk mudah terkena jamur gitu ya. Karena memang sebenarnya penyebab candidiasis vulvovaginalis sendiri adalah suatu candida albicans. Jadi candida albicans itu sendiri adalah penghuni normal di vagina seseorang. Jadi Tuhan itu sudah memberikan tentara-tentara di vagina kita. Seperti Candida albicans, seperti Lactobacillus, itu sudah ada di situ. Oleh karena itu, boleh protektif terhadap vagina boleh, tapi jangan terlalu over. Karena overprotective sendiri itu menyinggung si tentara itu, dia tersinggung, terus akhirnya dia gak mau memproteksi vagina kita ya. Jadi pencegahan supaya tidak terjadi keputihan karena jamur itu adalah yang pasti satu, selalu menjaga kelembapan di area intim kita. Jadi jangan lembab ya, selalu maaf kalau habis BAK atau BAB itu dipastikan di daerah situ kering, bisa dilap dengan tisu kering, bisa dilap dengan handuk, selalu bawa handuk kering yang bersih kemana-mana gitu ya. Terus pastikan kalau kita ke toilet umum, pastikan toilet umumnya itu benar-benar bersih ya, tidak ada kontaminasi seperti itu. Kemudian juga memilih celana dalam yang bersifat yang bahannya katun. Pastikan katun, karena memang kadang orang kita tuh nggak ngerti ini katun atau enggak, kan biasanya di celana dalam itu kan ada bahan ya, kalau dipastikan sebaiknya yang katun. Karena kenapa? Karena katun itu dia bisa menyerap dengan baik ya. Kemudian juga jangan hindari pemakaian baju atau celana yang ketat-ketat ya, karena semakin ketat dia sirkulasi udaranya nggak bagus sehingga semakin lembab. Kemudian juga jangan terlalu sering memakai panty liners, karena panty liner sendiri itu juga memprovokasi penghuni-penghuni di dalam vagina untuk protes ya. Juga pemakaian pemakaian kayak sabun-sabun pembersih vagina itu sebaiknya juga seperlunya dipakai aja kalau mungkin lagi menstruasi, sehingga karena memang menstruasi sendiri itu kita posisi kotor ya, lembab ya itu. Jadi selain itu juga ketika kita menstruasi itu penggantian pembalut sebaiknya tiap 4 jam. Jangan lebih dari 4 jam, karena untuk menghindari terjadinya perkembangan bakteri dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah kalau kita seperti itu kemungkinan jamur juga tidak begitu banyak terjadi ya, seperti itu. Iya. Oke, terus selanjutnya ada Dokter Dina mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak Dokter Dina? Halo? Halo? Oke, saya lanjutkan ya kalau nggak ada yang mau nanya. Next, selanjutnya, jadi prinsipnya untuk mencegah terjadinya candidiasis vulvovaginalis adalah dijaga kelembapannya. Jangan terlalu lembab, jadi harus selalu kering. Itu aja, prinsipnya itu aja. Karena memang banyak sekali saya temukan di praktekan itu, maksudnya baik, saya tahu gitu loh. Jadi dokter pakai sabun vagina, pakai
ventilator gini-gini maksudnya baik saya tahu, tapi itu terlalu over bagi saya, itu terlalu over sehingga mengganggu apa ya, populasi daripada tadi tentara-tentara di vagina kita itu. Oke. Terus selanjutnya yaitu keputihan yang kedua yaitu jelek ya ininya. Keputihan yang kedua adalah bakterial vaginosis. Apa itu? Yaitu suatu keputihan yang dialami oleh seorang perempuan yang biasanya ditandai dengan keputihan yang berwarna putih encer. Encer ya, kalau tadi kental, kalau jamur itu kental kayak susu pecah. Tapi kalau bakterial vaginosis ini dia encer, berwarna abu-abu, kemudian baunya amis kayak ikan busuk ya, moshi odor ya, busuk. Kalau sudah seperti ini, biasanya kita akan lakukan anamnesa, kemudian kita lakukan pemeriksaan pH cairan juga, kemudian kita lakukan pembauan. Kalau memang bakterial vaginosis, berarti ini mengarah ke adanya ketidakseimbangan penghuni normal di vagina kita, adanya yaitu lactobacillus yang tidak normal. Kenapa? Ini dokter Dina minta gabung di ACC saja, soalnya di permintaan bergabung ini. Maaf, agak ketunda ya. Yang mana? Belum masuk ya? Undang untuk bergabung. Nah itu, ini dokter Dina ini. Aku nggak bisa klinik. Itu macet terus Bu, padahal udah di farmasi. Ya Raisa tuh deh. Ya nggak bisa. Cari sinyal loh. Ya nggak bisa. Itu udah di farmasi padahal Bu, kan dekat wifi-nya. Handphonenya ganti. Maaf ya, ada gangguan teknis. Oke, selanjutnya tadi bakterial vaginosis. Ya, jadi bakterial vaginosis sendiri itu disebabkan karena ketidakseimbangan lactobacillus di dalam vagina kita. Ya, jadi adanya ketidakseimbangan di dalam vagina kita. Di vagina kita itu banyak sekali penghuni-penghuni yaitu lactobacillus yang memang diciptakan untuk menjaga vagina seorang perempuan ya. Nah, ketika tidak terjadi keseimbangan, dia protes akan muncul gejala-gejala seperti bakterial vaginosis ini. Bakterial vaginosis ini jadi masuk dalam kriteria penyakit yang internal maksudnya ada di dalam tubuh pasien itu sendiri, bukan karena disebabkan oleh hubungan seksual ya, hubungan di luar nikah atau apa dengan sembarang orang seperti itu. Dan biasanya terapinya kalau udah seperti ini kita bisa diberikan metronidazole karena memang untuk menyeimbangkan penghuni normal itu. Dan untuk pencegahan ya hampir sama dengan jamur ya, di mana jamur tersebut mengganggu ya. Oke, maaf ya agak ini. Padahal udah pakai iPhone ya. Nah, teman-teman perayaan. Teman-teman kalau nggak pakai itu. Oke. Udah bisa. Ya, halo dokter. Sorry ya. Sinyalnya apa? Iya, maaf dok, sinyalnya. Iya, agak trouble ya, maaf. Ya, kita lanjut ya dok. Jadi tadi dokter Aning sudah menjelaskan berbagai macam jenis-jenis keputihan. Tadi sempat ada pertanyaan masuk dok. Jadi ada yang bertanya. Ya, tadi baru sampai bakterial vaginosis. Oh iya, iya mohon maaf dok, dilanjutkan dulu saja. Boleh. Oke, kalau ada yang mau nanya silakan bisa dicicil. Ya, silakan bisa dicicil yang mau nanya sambil nanti saya jelasin biar nggak bingung. Tabir surya Pak. Huh? Ini TS aspal, sunscreen aspal. Ya. Nih, Mbak Anti ya, dok selalu keputihan setiap BAK selalu. Nah, solusinya bagaimana? Oh, buat Mbak Anti, keputihannya yang bagaimana?
eh, ini nanti yang dokter ya, ini baru 2 yang akan dibahas sebenarnya ya. Jadi ada keputihan. Nah, di sini keputihannya ditentukan dulu keputihannya karena apa. Nah, dari situ setelah ketahuan semua baru dilakukan pengobatan. Setelah pengobatan, edukasi bagaimana pencegahannya. Ya, Mbak Anti ya. Oke, terima kasih. Mbak Febri, Dok, gimana kemaluan baiknya dicukur atau tidak? Kalau kita bicara betul ya, yang muslimah terutama, itu memang sudah dianjurkan untuk selalu dicukur ya. Nah, ini kaitannya juga dengan pencegahan daripada kasus jamur ini ya, kasus keputihan ini. Dan kita rutin untuk melakukan pencukuran di daerah kemaluan, itu akan lebih bagus untuk menghindari daerah situ terlalu kembang. Ya, sebaiknya memang rutin untuk dicukur. Ya. Oke, terima kasih Mbak Oki. Semoga bermanfaat. Oke. Ya, oke. Dokter Dina, silakan. Iya dokter, jadi saya sempat sering mendapat pertanyaan dokter dari teman-teman wanita sekitar saya. Nah, teman-teman ini masih tanya dok, bagaimana sih kalau misalkan kita mau menstruasi, terus kita jadi keputihan dokter, tapi kalau sudah diobati sembuh, cuman setiap dia mau menstruasi seperti itu. Nah, tapi di sini keputihannya itu tidak hanya keputihan normal dokter, jadi dia sering merasa gatal di daerah kewanitaannya, jadi sering mengganggu aktivitasnya. Nah, kalau seperti ini, apakah harus bergantung dengan obat anti jamur nih dok? Ini Dina, ini soal itu nggak ada yang kita harus kira yang dari PNS dan nah itu kan dan juga pemeriksaan teliti, dilakukan pemeriksaan laborat, ketemu diagnosanya, kalau sudah ketemu baru kita lakukan pengobatan di situ. Temennya itu harus pastikan diagnosa, kemudian dilakukan obat. Habis ngerti diagnosanya, kasih obat anti jamur, terapi edukasi ya, karena sangat berkaitan ya, tidak bisa berdiri sendiri ya. Oke, jadi begitu ya dok. Nanti kita bisa edukasikan ke teman-teman sekitar kita apabila menemui permasalahan tentang keputihan, harus dengan konsultasi oleh ahli dulu. Jadi jangan tiba-tiba pengobatan gitu. Takutnya resisten juga ya dok kalau misalkan kita sembarangan minum obat seperti itu. Kalau resisten, ya. Kalau udah resisten, dokter sendiri yang pusing. Pak, barusan saya dapat pasien obat, aduh, pasien yang mau itu minta juga bingung, harus ya, jangan suka main-main mbak antibiotik tanpa konsultasi nanti biasanya ya itu kadang sakit apa saat kata teman, sedangkan durasi itu sangat ya, beli antibiotik apotek tanpa resep dokter boleh, nggak bisa ya, harus iya. Menarik sekali, terima kasih dokter jawabannya. Jadi tadi ada beberapa pencegahan ya dok untuk kita sebagai wanita lebih aware terhadap daerah kewanitaan kita. Nah, terutama penggunaan sabun di daerah kewanitaan itu juga nggak boleh sembarangan ya dok ya. Iya, harus. Ya, nah di sini
sebenarnya penggunaan sabun itu akan mempengaruhi pH daerah kewanitaan, Dok. Nah, tapi kadang ada yang kalau nggak pakai sabun kewanitaan, dia akan merasa di situ kurang bersih. Nah, masalahnya di situ, dokter. Mungkin kita harus edukasi lagi ya, dokter, bahwa memang kita sudah punya bakteri yang baik yang bisa melindungi daerah kewanitaan kita. Mungkin seperti itu ya, dokter, yang harus kita tekankan. Perlakukan sewajarnya. Oke. Protektif boleh, tapi jangan terlalu protektif. Karena memang tadi saya sebutkan, pemakaian sabun-sabun vagina itu bisa mempengaruhi orang. Boleh nah, jadi wajarnya lah terlalu cari lagi ini malah nanti kan ya, jadi baik lah. Oke, terima kasih dokter jawabannya. Jadi untuk teman-teman di sini Abza Lover semua, kalau masih ada pertanyaan silahkan bisa ditulis dulu. Tadi sudah terjawab ya dokter beberapa pertanyaan yang masuk. Ini sementara tadi yang komen tentang ini dokter koneksinya. Belum ada pertanyaan lagi. Nah, jadi kesempatan ini mungkin teman-teman semua yang masih punya problem tentang daerah kewanitaan, mungkin nggak hanya keputihan ya dokter, mungkin kalau misal ada pertanyaan dengan gejala-gejala lain gitu bisa di sini kita sekalian nanti dibahas mungkin. Nah, yang saya ceritakan ya, yang apa itu GO? Ada keluhan Dina kuning seperti Nana, bahkan ada hijauan gitu ya. Kalau ada seperti kita bisa lakukan kita pikir ke sertifikat GO. Jadi bahwa GO itu hanya untuk GO bisa juga menyerang wanita, tapi biasanya wanita tuh tidak mengeluh, ya. Sekental jelas ya. Nah, kalau udah seperti ini sudah masuk ke penyakit kelamin. Nah, kelamin disebabkan hubungan seksual sehingga kita harus jadi pas harus diterapi lakukan ya. Pencegah. Iya dokter, ini sudah ada. Dokter, suara dokter Aning ini putus-putus dok. Mohon maaf. Masa? Halo. Iya dok. Jadi ini tadi teman-teman Abza Lovers ini masih mengeluhkan ini dok koneksinya. Maaf ya, suara jelas. Mohon maaf. Iya dokter, ini sudah jelas dokter. Iya, kita kembali ke sesi tanya jawab ya dokter. Tadi sudah dibahas oleh dokter Aning mengenai cervicitis GO. Jadi itu termasuk keputihan yang abnormal karena suatu bakteri. Nah, di sini ada yang bertanya dokter, Bu Eni, kalau keputihan boleh enggak kita pakai rebusan suruh dok? Monggo dokter dijawab dokter. Pakai air suruh. Nggih, dibersihkan pakai air suruh, nggih.
Katanya sih ya, air suruh sendiri itu antiseptik ya. Iya, betul. Saya sendiri juga Nggih, tidak begitu tahu iya. kenapa Pak air sirih apa suruh? Air Suruh sirih. sama dok, sirih suruh daun, daun suruh. Kalau bahasa Jawa kan Oh, suruh dok. ya ya ya. Daun sirih itu Iya, memang iya, antiseptik. Jadi antiseptik berarti kan untuk membersihkan. Nah, kalau memang disebabkan karena jamur ya dia hanya berfungsi untuk membersihkan doang. Jamurnya tidak kena gitu loh. Jadi untuk air sirih bisa dipakai untuk semuanya, tapi dia tidak mengobati, hanya sebagai antiseptik saja. Seperti itu. Kalau ditanya boleh enggak ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi pemakaian jangan berlebih, karena saya pernah menemukan kasus malah pada lecet, ya terlalu iya sering, dok. penggunaan. Ya, Ya. Selain oke. itu dok, mungkin kan kalau orang awam menggunakan daun sirih itu pengolahannya kan kurang steril ya dok. Istilahnya kan direbus, entah itu suhunya mungkin kurang panas itu juga mempengaruhi kan dok. Takutnya nanti malah jadi yang tadinya tidak parah dengan air sirih ini malah memperparah. Bisa juga ya dok seperti itu. Ya kalau over sih, ya pernah sih saya lihat ketemu kasus, jadi dia memakai daun sirih tapi berkali sehari bisa berkali-kali akhirnya malah kayak apa ya iritasi ya di daerah situ iritasi. Iya, jadi segala sesuatu kalau over ya nggak direkomendasikan ya. Iya. Oke. Ya dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Vina ini menanyakan dokter, untuk sabun kewanitaan yang paling tepat itu untuk keputihan pH berapa nggih dokter? Nah, tadi kan sudah dibahas tentang penggunaan Untuk sabunnya. Nah, keputihan ini ditanyakan untuk pH pastinya itu range berapa dok yang boleh digunakan? sebenarnya untuk keputihan sendiri kita tergantung keputihannya karena apa. Jadi kalau menanyakan keputihannya karena apa, saya akan menjawab untuk lebih spesifiknya ya. Untuk lebih spesifiknya keputihannya karena apa gitu ya. Yang pasti kita pakai pH balance ya. Jadi yang dia benar-benar menjaga supaya tidak terjadi iritasi atau malah mengacau flora normal di dalam vagina itu harus benar-benar kita perhatikan. Nah, kalau keputihannya karena apa itu baru kemudian kita apa? Kita cari penyebabnya apa gitu loh. Jadi maksudnya sabun itu di sini sabun bukan untuk menerapi keputihannya, bukan untuk menerapi itu bukan gitu loh. Jadi kalau seorang dokter biasanya kita langsung to the point penyebabnya apa, nah kita sembuhkan di situ seperti itu. Ya, jadi mungkin kita luruskan ke orang-orang sekitar kita ya dok, bahwa ternyata terapi atau pengobatan dari keputihan itu bukan bergantung pada penggunaan sabun atau tidak usah terlalu memproteksi daerah kewanitaan kita seperti itu ya. Jadi Enggak teman-teman mungkin tidak usah Mas, iya ya tidak usah terlalu ya. difikirkan merek sabun apa atau mungkin harus pakai sabun khusus seperti itu nggih dokter. Maksudnya Ya, gini, kita lanjut ya, uh, Dok. Oh, nggih. maksudnya gini loh Dokter Dina. Jadi pakai sabun vagina itu boleh silakan, tapi sewajarnya gitu loh. Jangan Ya. gitu pada kasus-kasus tertentu seperti kita mau menstruasi itu kadang suka basah kan terus after menstruasi juga Nggih. kita nggak yakin bahwa ini atau enggak gitu kan nah itu boleh dipakai tapi selain itu lebih saya sarankan nggak usah gitu loh kalaupun mau pakailah yang pH-nya pH balance ya jadi dengan pH balance itu tidak merusak flora normal di dalam vagina kita gitu kan seperti itu ya. Iya. Jadi harus ada indikasinya. Seperti itu Ebza Lover, jika menggunakan sabun itu sesuai dengan indikasinya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dokter. Di sini ada Ya, yang menanyakan, apakah ada pantangan makanan agar tidak terjadi keputihan, Dokter? Mungkin kan beberapa penyebab keputihan selain dari
kebersihan daerah kewanitaan itu bisa dari makanan atau faktor stres. Nah, ini yang ditanyakan makanan apa dok kira-kira seperti itu. Tidak Ya, ada hubungan, dokter. tidak ada hubungan ya makanan dengan keputihan, Ya. terutama keputihan umur ya. Itu. Terus kalau mitos-mitos itu sepertinya nggak terbukti tuh, katanya kalau nanas bikin keputihan apa-apa tuh nggak terbukti. Keputihan. Selama penelitian tidak ada, itu kita nggak usah percaya sama mitos. Jadi tidak ada hubungan makanan dengan keputihan. Pantangan-pantangan makanan apa tuh? Keputihan. Ya. Iya. Jadi begitu ya. Lebih dikatakan lagi, keputihan di sini adalah keputihan yang spesifik. Kita bicara spesifik, tidak general keputihan ya. Oke, saya jelaskan lagi, Dokter Dina tadi udah sampai sertifikat GO dan juga yang selanjutnya IGNS ya. IGNS yaitu penyakit infeksi genital non spesifik, dia tidak spesifik ya. Jadi bukan satu ini seperti cervicitis GO kan karena gonore ya, karena gonore. Kemudian, nah kalau IGNS itu biasanya karena klamidia. Si klamidia ini suka dompleng-dompleng, dia dompleng di GO gitu ya. Makanya kalau terapi itu ada terapi seperti itu. Nah, IGNS ini biasanya pasien mengeluhnya adalah keputihan yang encer. Keputihan encer nggak sembuh-sembuh seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis itu biasanya keputihan, dia warnanya hijau, ya, dan berbau, ya. Kemudian kalau dilakukan pemeriksaan oleh dokter di daerah vaginanya, di daerah porsionya itu ada bintik-bintik merah, itu hasil gigitan dari Trichomonas vaginalis. Jadi Trichomonas vaginalis itu adalah suatu parasit, ya. Kita nyebut tanda-tanda itu adalah strawberry appearance ya, karena titik-titiknya itu. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan duh tubuh, dilakukan pemeriksaan keputihannya di bawah mikroskop, biasanya ditemukan adanya tadi Trichomonas vaginalis yang biasanya masih hidup. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa lakukan pengobatan dengan pemberian metronidazole langsung 2 gram ya, 2 gram single dose, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Ini salah satunya juga suatu penyakit kelamin yang bersifat eksternal. Eksternal artinya bahwa disebabkan oleh hubungan kelamin dengan pasangan yang tidak bersih, pasangan seksual yang tidak bersih. Nah, ini kemudian ya edukasinya ya itu harus gaya hidup sehat setiap ada pasangan seperti itu. Ya. Terus tadi 5 sudah kita bahas semua, mungkin ada yang ditanyakan. Tadi ya saya review kembali bahwa ketika ada keputihan yang menyerang pada seorang wanita, kita akan berpikir pertama adalah candidiasis vulvovaginalis, jamur yang menyerang pada vagina. Kemudian yang ditandai dengan keputihan yang berwarna putih kental seperti susu pecah. Ya, bisa ya, susu pecah tahu ya. Kemudian yang kedua yaitu vaginosis, bakterial vaginosis, yaitu suatu keputihan yang ditandai dengan duh tubuh, keputihan yang berwarna putih encer, abu-abu, dan berbau seperti ikan busuk. Ya, 2 ini, BV dan KVV, candidiasis dan vaginalis ini adalah penyakit kelamin yang bersifat internal. Artinya dia tumbuh muncul dari tubuh pasien itu sendiri, bukan disebabkan karena hubungan kelamin. Bisa dimengerti? Jadi ibu-ibu semua, kalau ada kasus 2 ini jangan khawatir dan langsung curiga sama suaminya, selingkuh gini-gini, enggak. Saya sering kayak gitu, Dok. Jadi saya selingkuh ya, Dok, gini-gini. Aduh, gitu. Kasihan suaminya, nggak apa-ngapain, ya kan? Nah, ini salah satu tugas saya nih, menyelamatkan keharmonisan keluarga Indonesia. Jadi, ini banyak loh, Dok. Saya tuh di depan pasien ada yang berantem di depan saya sendiri. Kamu sih gini. Nah, itu salah satu tugas SPKK ada di sini nih, ya, menjaga keharmonisan yang baik dan juga edukasinya harus tepat
cepat sekali biar masing-masing harus saling mengerti gitu kan, seperti itu, dan menghormati gitu ya. Oke, kemudian yang keputihan yang ketiga yang karena penyakit eksternal. Eksternal artinya adalah dia disebabkan karena hubungan kelamin. Entah dia tidak setia atau mungkin pasangannya yang tidak setia kemudian nular ke dia sendiri ya. Itu ada cervicitis GO ya. GO Raja Singa tapi pada wanita. Ya, kemudian GNS infeksi genital non spesifik. Kemudian yang ketiga yang eksternal adalah Trichomonas vaginalis ya. Itu tadi. Jadi, ketika ada keputihan, kita berpikir lima penyakit itu kita pilah-pilah, kita anamnesa dengan teliti, kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, baru kita diagnosa. Setelah terdiagnosa baru kita terapi, setelah terapi baru kita bagaimana edukasi pencegahan ke pasien supaya tidak kambuh lagi, seperti itu. Oke? Ya, menarik sekali ya dokter. Jadi ditekankan dulu, kita harus pinter-pinter membedakan ya dokter. Tidak semuanya itu karena yang eksternal, bisa jadi karena diri kita sendiri, tapi kan kita tidak menyadari seperti itu. Nah, alhamdulillah ini sangat bermanfaat dokter. Mungkin teman-teman di luar sana masih belum tahu tentang keputihan yang karena internal ini dokter. Jadi ada tambahan wawasan untuk kami seperti itu. Nah dokter, ini kalau misalkan keputihannya itu ketika hamil, itu apakah berbeda? Ini ada pertanyaan dari Mas Cesar Yuda Prasasti. Monggo dokter mungkin bisa dijawab. Oke, kalau keputihan karena hamil yang pasti kan hamil ada kehamilan, kemudian keputihannya sendiri kriteria yang 5 tadi. Ya, kalau keputihannya tidak sama dengan 5 yang tadi itu ya berpikir bahwa itu suatu proses fisiologis pada ibu hamil. Itu aja. Ya, seperti itu ya. Dokter, ini kita sapa dulu dokter, ada teman kita dari Kalimantan Timur dokter. Halo Mbak Ramanda Indri, monggo kalau mau bergabung bertanya juga boleh. Ya, ada juga dari Mas Farmona Indonesia. Oh, Farmona Indonesia dokter. Ya, teman-teman mungkin jika ada pertanyaan masih boleh, silahkan. Sudah bergabung, semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terus mengedukasi biar Indonesia menjadi sehat. Ya, yang jelas tetap semangat, bermanfaat untuk umat nggih dokter. Ya, tidak terasa kita sudah lama nggih dok berbincang-bincang di sini. Di sini mungkin sebelum kita tutup sesi tanya jawab dan juga pembahasan tentang sindrom keputihan, dokter mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dokter untuk EBSA lovers, mungkin ada pesan dokter? Ya, yang pasti kita harus selalu menjaga kesehatan alat organ intim kita ya. Follower EBSA itu hampir rata-rata perempuan semua. Dan saya lihat usia di antara 25 sampai 45 tahun yang terbanyak. Jadi organ intim itu merupakan aset buat seorang perempuan ya. Kita jangan menyepelekan karena kesehatan di situ juga penting. Jangan melulu yang dipelihara itu wajah, kulit, dikemplingke, tapi daerah betul dirawat. Itu sebenarnya sangat penting ya Dokter Gina ya. Terutama tidak terlihat tapi itu penting dokter. Sangat penting kalau saya pikir. Sangat penting. Jadi merawat organ intim itu sangat penting dan tapi cara merawatnya pun harus sesuai dengan kaidah. Jangan terlalu overprotective. Yang pasti bahwa Tuhan itu sudah menciptakan sedemikian rupa tentara-tentara di dalam vagina kita. Ya hormatilah tentara itu. Bagaimana dia harus bekerja, salah satunya dengan itu ada lactobacillus, ada Candida albicans, semua merupakan flora normal di dalam vagina kita. Nah, hormati mereka, kita jangan istilahnya merusak komunitas mereka ya dengan cara tadi saya sebutkan bahwa
eh, itu tadi pakai sabun, monggo, tapi jangan terlalu over ya. Kemudian jaga kebersihan sehari-hari di daerah bulu-bulu kemaluan secara rutin. Bagi yang muslim, ini merupakan sunnah Rasul Berdina ya. Di daerah situ harus selalu Iya, betul, Dok. ya, itu kemudian juga kalau habis BAK, BAB pastikan di daerah situ selalu kering ya, selalu kering. Jadi kemana-mana bawa tisu dan tisunya harus tisu khusus untuk toilet, jangan tisu untuk wajah karena beda, komposisinya beda. Kemudian terus Iya, bisa nempel ya, Dok, kalau tisu untuk wajah itu justru. saya pernah diceritain sih katanya kalau untuk wajah itu ada kandungan apa yang membuat malah Oh, vagina itu jadi ya itu tadi merubah flora normal di dalam vagina itu sendiri gitu ya. Terus kalau kalau enggak ya saya lebih suka tisu karena tisu itu sekali pakai buang ya. Saya pikir sekarang iya. Indonesia hampir semua toilet-toilet umum sudah ada tisu khusus ya. Itu Iya. ya kemudian Cuman rata-rata masih pakai ini sih, Dok, pakai tisu gulung yang sebenarnya itu kan bahannya terlalu tipis ya, Dok. Itu kan seperti tisu wajah. Lebih tepatnya kan yang teksturnya kaku, yang kotak itu kan, Dok. teksturnya kasar. Iya, seperti itu. Ya. Terus Kasar, iya. kan yang enggak ada Dokter, ini masih ada tambahan. ya nggih nggih. Ya, ini tadi Mbak Vina yang menanyakan, ini ada pertanyaan lagi dokter. Nah, kalau keputihannya itu kental seperti ingus dok, tapi bening, tapi tidak berbau, itu sebelum terjadinya sebelum dan sesudah haid, solusinya apa ya dok? Biarin Seperti itu. biarin aja Mbak Vina karena Iya. itu fisiologis ya. Proses fisiologis menjelang dan sesudah menstruasi. Nggak apa-apa, nggak ada solusinya. Solusinya biarin aja. Okay? Ya. Iya. Iya. Okay. Berarti kita harus tekankan lagi ya, Epsa lover semua, kalau misalkan keputihannya itu normal, kita tidak usah memberikan pengobatan apapun, hanya melakukan pencegahan saja supaya tidak terjadi keputihan yang abnormal atau yang patologis seperti itu. Okay. Pokoknya prinsipnya itu tadi dan pemakaian apa panty liner. Kadang kan suka pakai panty liner. Ya memang ya alasannya bagus juga sih dokter daripada nanti dalamnya kotor kalau mau sholat repot gini lebih baik pakai panty liner situlah. Liner boleh dipakai. Saya sarankan sebelum dan sesudah menstruasi. Kalau di luar itu nggak usah. Kalau masalah mau wudhu apa-apa ya mending celana dalamnya aja dilepaskan. Dilepas, mungkin bahwa itu kurang suci atau apa suci, ya itu kemudian pemakaian baju juga baju itu yang katun celana dalam yang katun pastiin yang katun karena katun itu dia menyerap keringannya kan hampir semua terus darilah pemakaian celana jeans itu memicu sekali untuk terjadinya seperti itu ya jadi celana ketat itu tidak kalau memang mudah untuk terjadi keputihan sih sebaiknya jangan ya. Kalaupun terpaksa pakai tapi jangan terlalu lama lah gitu loh. Seperti itu. Ya, kemudian apalagi ya? Itu kemudian ya pokoknya prinsipnya sering-sering ganti pembalut aja ya dok kalau misalkan itu terjadinya saat menstruasi. Nggih, ya. Itu ya. Makasih Mbak. Iya. Ya dok, ini sudah terjawab dokter. Mbak Vina sudah menyampaikan terima kasih untuk dokter Aning. Ini belum ada pertanyaan lagi. Mungkin di IG live berikutnya nggih dok, kita bisa membuka sesi tanya jawab yang lebih banyak lagi nanti di lain kesempatan. Ini ada yang ini teman. Ada yang masuk lagi dokter Dina. Dok, kenapa ya keputihan terjadi setiap hari? Oh, iya. Kadang lendir, kadang seperti susu pecah, kadang juga gatal. Nah, ini sebaiknya diperiksa Mbak Ana, diperiksain aja, nanti dilakukan pemeriksaan lebih spesifik, dilakukan pemeriksaan laboratorium, sehingga ketemu penyebabnya baru kemudian kita terapi. Kalau melihat seperti ini seperti susu pecah, ada kadang juga gatal, kita larinya kemungkinan lebih ke jamur ya dok. Jamur, Candidiasis vulvovaginalis. Ya. Oke.
Tuh, ada Ya, jadi tadi sudah banyak teman-teman yang sangat antusias ya dok ini di sini. emang Semuanya tadi. Dokter Dina, pasien di EFSA banyak sekali keluhan kayak gini. Makanya saya ambil tema ini. Ini, aduh, sudah Ya, eh, apa ya keluhan general sekali yang ini ya. ya mungkin waktu sesi konsultasi belum sempat tanya, jadi ini bisa kita kupas tuntasnya di kesempatan ini. Iya, Iya dokter. Ini mau dilanjut sekalian dokter untuk sesi pengundiannya. Monggo saya persilahkan. langsung atau mau dimatiin dulu ya? Dimatiin dulu aja. Saya terima Oh, kasih nggih. sama yang di sini sudah bergabung. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan teruslah Amin. untuk hidup sehat. Itu ya, matur nuwun. Nggih. Mohon maaf apabila ada kekurangan mungkin dari keilmuan yang saya punya dan juga kekurangan-kekurangan yang lain tadi sinyal error ya. Terima kasih ya Iya dok. juga ya, atas waktunya. Matur Iya. nuwun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Dokter Aning spesialis kulit kelamin. Sampai bertemu lagi Epja Lover di IG Live berikutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian